Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Oke, baiklah, kita seperti biasa ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita melakukan operasi semut. Oke, silakan dipilih satu sampah yang ada di dalam laci, di bawah meja, dan mejanya diluruskan ya. Oke, itu sampah yang ada di bawah meja itu tolong diambil ya, dibawa ke luar. Oke, siapa yang udah selesai, silakan masuk kembali dan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dan luruskan mejanya anak-anak ya, yang itu geser ke kiri sedikit ya. Ya, ya. Nah, ini udah lurus. Oke, itu geser ke tengah sedikit ya. Oke. Nah, semuanya udah selesai kan? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Nanda seperti biasa, silakan salah satu dari teman Ananda untuk memimpin kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oke, terima kasih Ananda. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Oke, apakah semuanya sehat? Ya, oke baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Linda Oktaviani hadir? Ya. Hadir kan? Ya. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Sri Oktaviani? Ya, hadir. Hana? Sofia? Ani? Ya? Ahmad? Doni? Kemana Doni? Oh, sakit. Ya, semoga kita doakan Doni agar cepat sehat dan bisa kembali belajar bersama kita. Oke, absen udah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca literasi sekolah 15 menit ya. Oke, Nanda silakan dikeluarkan bukunya. Silakan membaca ya 15 menit. Nanda udah selesai. Simpan bukunya kembali ya. Kita masuk ke pelajaran hari ini. Oke, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, siapa? Nah, benar. Kita belajar teks eksposisi. Apa yang Anda ketahui tentang teks eksposisi? Nah, benar. Berisi argumen-argumen, pendapat-pendapat orang lain. Nah, benar. Oke, kita hari ini tetap belajar melanjutkan teks eksposisi. Oke.
kita pada hari ini yaitu memahami struktur dan isi teks eksposisi. Ada yang tahu apa saja struktur teks eksposisi? Ada? Apa? Ya, benar. Yang pertama yaitu tesis. Ada yang kedua? Ada yang tahu? Nah, benar. Dari ciri-cirinya yaitu argumentasi. Nah, benar. Yang ketiga? Siapa? Penegasan ulang. Nah, benar. Oke, kita beri aplaus untuk teman-teman yang menjawab ya. Oke, selanjutnya. Apakah ada yang ingin Ananda tanyakan mengenai pengertian dan ciri-cirinya sebelum kita mendalami tentang struktur teks eksposisi? Ada? Baiklah, jika tidak ada, maka kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi. Oke, alur pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan metode saintifik, pendekatan saintifik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menentukan struktur teks eksposisi, menjelaskan struktur teks eksposisi. Oke, kita hari ini belajar menggunakan kelompok. Kita berdiskusi di dalam kelompok. Nanti Ananda akan dibentuk dalam kelompok untuk mengenai materi selanjutnya. Jika Ananda kurang paham, maka silakan Ananda buka buku halaman 29. Di sana ada contoh teks eksposisi. Nah, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacakan teks yang ada di halaman 29. Oke, silakan Ananda Rahman untuk membacakannya. Baca dengan jelas ya, dan keraskan suaranya agar teman-teman yang lain bisa mendengar. Oke, silakan Ananda. Oke, terima kasih Ananda Rahman. Oke, dari bacaan tadi ada yang mengetahui tentang penjelasan dari struktur-struktur yang kita bahas tadi. Oke, pertama yaitu tesis. Oke, tesis. Apa isi tesis di paragraf pertama? Nah, benar Ananda Rahmi mengatakan bahwa tesis terdapat pada paragraf 1 yang menjelaskan tentang bursa efek. Nah, benar sekali. Oke, yang kedua, struktur teksnya argumentasi. Nah, benar sekali. Oke, Ananda Sogia silakan untuk menjelaskan argumentasi itu pada paragraf keberapa dan apa penjelasannya. Nah, benar sekali Ananda Sogia menyampaikan bahwa argumentasi terdapat pada paragraf ketiga. Apa penjelasannya? Nah, di sana terdapat pendapat-pendapat yang berisikan fakta-fakta dan opini juga ada. Nah, benar sekali. Nah, karena di dalam argumentasi itu ada fakta dan opini, ada yang mengetahui apa perbedaan fakta dan opini? Apa Ananda Fani? Oke, silakan dijelaskan ya. Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk Ananda Fani. Oke, tadi Ananda Fani menjelaskan bahwa perbedaan fakta dan opini itu adalah fakta itu berisi pendapat yang telah teruji kebenarannya. Nah, benar sekali. Opini apa tadi? Informasi yang belum tentu kejelasannya. Nah, benar. Ada yang tahu lagi tentang perbedaan fakta dan opini? Oke, fakta itu apa, Anandalia? Nah, benar, Anandalia mengatakan bahwa fakta itu ada berupa angka-angka. Nah, benar. Oke, selanjutnya udah paham kan tentang argumentasi? Struktur yang ketiga, apa lagi? Penegasan ulang. Nah, benar. Apa saja penegasan ulang itu? Nah, benar.
penegasan ulang adalah berisikan informasi yang menjelaskan kembali dari pendapat umum dan penegasan dari benar dari kita yang membuat atau penulis. Benar. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baiklah. Kita membentuk kelompok. Silakan Ananda duduk per kelompoknya ya. Ya, silakan. Dibentuk kelompoknya. Silakan pindah kepada kelompoknya masing-masing. Duduk di kelompoknya masing-masing. Oke. Dan Anda udah siap untuk belajar? Udah siap untuk berdiskusi di dalam kelompok? Nah, semangat. Aplaus untuk kita semua. Oke, Ibu akan memberikan kalian tugas. Di dalam berkelompok itu kita mendiskusikan yang pertama struktur teks yang berada pada halaman 30. Tadi kan udah dicontohkan pada halaman 29. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada halaman 30. Di sana juga ada contoh teks eksposisi. Nah, di sana teks eksposisinya sudah diacak. Nah, untuk kalian berdiskusi di dalam kelompok, silakan untuk mendiskusikannya mana yang tesis, mana yang argumentasi, dan mana yang penegasan ulang. Silakan kalian berdiskusi di kelompok, dan setelah kalian berdiskusi di kelompok, siapa yang telah selesai bisa ditampilkan di depan kelas agar teman-teman yang lain dapat menanggapi hasil kerja kelompok. Nah, oke, silakan buat di buku latihan masing-masing ya. Nanti dibacakan bersama-sama di depan kelas di per kelompok. Oke? Oke, silakan berdiskusi ya Ananda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ke depan ya. Berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, jangan berdiskusi dengan kelompok lain. Nah, nanti akan Ibu beri nilai bagi siapa yang udah selesai duluan ya. Bagi kelompoknya akan mendapatkan poin. Oke, silakan bekerja Nanda. Ya. Adakah yang udah selesai? Kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan poin 10. Ada lagi yang udah selesai? Nah, iya, kelompok 5. Aplaus untuk kelompok 5. Mendapatkan poin 5. Ada lagi? Nah, kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan poin 3. Oke, karena kelompok 3 yang pertama selesai, kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Oke, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan maju ke depan Ananda. Nah, itulah tadi penampilan dari kelompok 3. Silakan Ananda kelompok lain untuk menanggapi kelompok 3. Oke, kepada kelompok 4 dipersilakan untuk menanggapi kelompok 3. Nah, iya, benar sekali. Nah, oke. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3. Silakan duduk kembali Ananda. Ya. Oke. Jadi di dalam argumentasi, di dalam struktur teks eksposisi itu
terdapat 3 struktur. Nah, yang pertama tesis. Oke, tesis adalah berisikan ya. Nah, benar sekali. Berisikan informasi umum atau penjelasan umum. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi berisikan pendapat-pendapat yang didukung dengan fakta dan opini. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini itu kesimpulannya atau bagian akhir. Penegasan dari pendapat umum. Apakah ada yang kurang jelas materi kita hari ini, Ananda? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Ananda sudah belajar dengan baik. Untuk minggu depan kita tetap melanjutkan teks eksposisi ya. Kita melanjutkan lebih mendalami tentang materi, fakta, dan opini. Dan kita lanjut kepada unsur kebahasaan teks eksposisi. Oleh sebab itu, Ananda silakan belajar kembali di rumah untuk memahami dan mencari fakta-fakta dan opini-opini yang Ananda temukan. Nanti kita diskusikan bersama-sama di minggu depan. Oke, terima kasih Ananda. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, silakan Ananda untuk dibereskan mejanya dan silakan keluar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.